Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Gimana nih opening versi Art Asgard ini? Keren nggak? Atau malah lebih keren versi sebelumnya? Itu selera aja lah ya. Sorry ya, aku nggak bisa putarkan versi fullnya karena ya bakal kelamaan gitu. Kalau ada dari kalian yang mau mendengarkan versi fullnya, cari aja ya sendiri di YouTube. Oke lah, nggak usah kelamaan, kita lanjut lagi cerita kita ke part 18. Mendengar pesan dari Kiki, Freya pun kemudian bergegas untuk menyusul Hyuga. Sementara itu di sisi lain, ternyata Hyuga nggak jadi kena panggang karena ia menggunakan kosmo dingin untuk melindungi dirinya. Akan tetapi setelah itu, Hyuga tampak kelelahan karena terlalu banyak menggunakan kosmonya. Hal itu pun kembali dimanfaatkan oleh Hagen untuk menyerang Hyuga dengan jurus, kalian baca sendirilah ya. Walau sempat mampu menahan, Hyuga pun akhirnya harus terhempas juga. Kemudian, keadaan itu semakin membuat Hyuga sulit karena harus bertarung di tempat yang sangat kontras dengan kosmo dasar dari Hyuga. Berbeda dengan Hagen, walau kosmo dasarnya juga berupa es atau hawa dingin, ia sama sekali nggak merasa kepanasan karena rupanya ia sedari kecil sudah berlatih di tempat tersebut hingga ya sudah biasalah gitu. Karena hawa yang semakin panas, keringat pun mulai bercucuran dari tubuh Hyuga yang udah kayak air hujan aja. Ia pun mengalami dehidrasi hingga membuat pandangannya menjadi kabur. Hal itu kembali dimanfaatkan Hagen untuk menyerang Hyuga lagi hingga membuatnya terpental jauh. Lalu, scene berpindah dulu ke Hilda dan God Warrior lainnya. Tak lama berselang, datang God Warrior lain yang memberitahu kalau Fenrir sudah meninggal di tangan Shiryu. Namun, mereka merahasiakan hal itu dari Hilda karena takut ia marah. Kemudian, kita diperlihatkan sifat kejamnya Hilda saat ia membunuh burungnya sendiri karena nggak mau dipegang-pegang olehnya. Ya, mungkin cewek kali burungnya. Sementara itu, Freya tengah dalam perjalanan untuk menyusul Hyuga. Kembali lagi ke dalam goa, di mana agennya akhirnya berhasil membuat Hyuga KO sampai-sampai membuat armor di kepalanya terlepas. Lalu, dirasa sudah menang, Hagen kemudian pergi sambil membawa armor kepala Hyuga sebagai bukti kalau ia telah mengalahkan Hyuga. Akan tetapi, baru juga beberapa langkah, Hyuga pun kemudian bangkit kembali dan akhirnya berhasil memberikan perlawanan kepada Hagen. Namun sayang, serangannya tersebut pun masih meleset yang akhirnya malah membuat ia pingsan karena kehabisan tenaga. Moshi aida ni magma ga nakatta ra, kono ore ga yararete ita. Hyuga ga abunai. Dirasa kalau Hyuga dalam bahaya, Kiki pun kemudian memutuskan untuk menyusul Hyuga dengan jurus teleportasinya. Benar saja, rupanya Hagen ini hendak memfatality Hyuga dengan melemparnya ke dalam lava panas. Beruntung, Freya pun datang di saat yang tepat. Hyuga! Freya-sama! Hagen, watashi no hanashi o kiku no desu. Kemudian, Freya pun juga memberitahu kalau kakaknya itu sedang dalam pengaruh cincin Nibelungen sehingga ia meminta Hagen untuk memberikan Safir Odinnya secara baik-baik demi menyelamatkan kakaknya. Akan tetapi, Hagen tetap nggak percaya meski yang ngomong Freya sekalipun. Lalu, Hagen pun menjadi sangat marah dan akan menyerang Hyuga. Akan tetapi, tiba-tiba Freya berdiri di depan Hyuga untuk melindunginya. Hal tersebut sempat membuat Hagen ragu, namun ia nggak peduli dan akhirnya menyerang Freya juga. Beruntung, Hyuga pun mengorbankan tubuhnya untuk melindungi Freya. Namun, Freya pun harus pingsan karena serangan tersebut. Melihat itu, Hyuga pun menjadi sangat marah dan ia lalu menyerang Hagen dengan jurus yang sama saat mengalahkan Aquarius dulu, yaitu Aurora Execution. Walau sempat beradu serangan di antara mereka, namun Hyuga lah yang berhasil mengalahkan Hagen. Di saat bersamaan, Freya pun sadar dan melihat Hagen yang sudah meninggoy. Dengan tertatih-tatih, Freya pun berusaha untuk mendekati Hagen,
untuk the last kalinya atau terakhir kalinya. Tak lama berselang, Kiki pun datang walau sudah sangat terlambat Bang. Akhirnya, Hyuga pun mendapatkan sopir Odin dan kemudian melanjutkan perjalanan meninggalkan Kiki dan juga Freya. Shin kemudian berpindah ke Hilda yang mengetahui kalau Hagen dan 2 God Warrior lainnya sudah meninggal di tangan saya dan kawan-kawan. Hal tersebut membuat Hilda marah, namun salah satu God Warrior yang ada di sana berusaha untuk meyakinkan Hilda kalau mereka pasti akan menang. Athena no shito hikikai ni na. Sementara itu di sisi lain, saya tengah melanjutkan perjalanan, namun ia mengeluh sakit di perutnya akibat pertarungan sebelumnya melawan Thor. Akibatnya, saya pun kehilangan keseimbangan dan kemudian jatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Beruntung, ia pun masih selamat berkat jubah barunya itu. Kemudian, kita dibawa kembali ke masa lalu saat jubah saya dan kawan-kawan hancur karena melawan 12 set emas. Lalu, Mu dan set emas lainnya berusaha memperbaiki jubah emas saya dan kawan-kawan dengan cara memberikan sepertiga dari darah mereka, sama seperti yang dilakukan Shiryu saat memperbaiki jubahnya dan juga jubah saya. Mu dan set emas lainnya rela melakukan hal tersebut karena percaya kalau saya dan kawan-kawan memang pantas untuk melindungi Athena. Hal itulah yang menjadi awal mula saya dan kawan-kawan mendapatkan jubah barunya. Kembali lagi ke masa sekarang, saya yang mencoba menghargai pengorbanan para set emas lalu kembali bangkit dan berusaha memanjat tebing tersebut. Adegan kemudian berpindah lagi ke Andromeda yang sampai di sebuah reruntuhan bangunan. Ia pun ternyata telah ditunggu oleh salah satu God Warrior lain bernama Mime. Aduh, semoga nggak kesandung yang nyebutin namanya. Mime ini adalah God Warrior yang menggunakan ukulele, anggap saja begitu, sebagai salah satu senjatanya. Lalu setelah lama ngebacot, Andromeda pun kemudian menyerang Mime dengan Nebula Chain miliknya. Namun sayang, dengan satu alunan ukulelenya, rantai Andromeda pun tiba-tiba berhenti dengan sendirinya. Lalu, Mime berbalik menyerang Andromeda sampai-sampai Andromeda harus membuat garis pertahanan menggunakan rantainya. Akan tetapi, pertahanan Andromeda nggak cukup kuat sehingga harus membuatnya terpental jauh. Kemudian, Andromeda berusaha menyerang kembali Mime dengan Nebula Chain miliknya lagi. Namun, Mime tiba-tiba menghilang dan malah menggunakan Kage Bunshin. Hal itu sempat membuat Andromeda kesulitan untuk mencari mana Mime yang asli. Setelah beberapa kali salah, Andromeda pun akhirnya berhasil menangkap Mime yang asli, namun ternyata itu hanyalah tembok saja yang mana Mime tiba-tiba sudah ada di belakang Andromeda dan membuatnya terpental jauh. Kemudian, karena tahu kalau Andromeda ini adalah tipe Saint yang gak suka kekerasan dan pertempuran, Mime pun berusaha mencuci otak Andromeda agar berhenti untuk berjuang. Karena akan banyak lagi pertarungan yang pastinya akan berbarengan dengan kesedihan dan juga kehilangan. Mendengar itu, Andromeda pun sempat terpengaruh dan ragu dengan dirinya sendiri. Ia pun sempat mencari jawaban dari saya dan juga Athena. Namun, malah kakaknya Ikilah yang tiba-tiba memberikan ceramah ninjutsu kepada Andromeda agar terus berjuang sebagai seorang Sen dan percaya dengan kemampuannya sendiri. Setelah itu, Andromeda pun kembali bangkit dan bersiap untuk melawan Mime kembali. Lalu, Mime kembali memainkan ukulelenya dan melakukan Kage Bunshin lagi. Sehingga, Andromeda pun harus kembali menyerang semua Kage Bunshin Mime untuk menemukan Mime yang asli. Akan tapi, malah Andromeda lah yang harus terkena serangan dari si Mime ini. Mime terus nih, untung gak keselio ngomongnya. Tak lama kemudian setelah menerima serangan itu, Andromeda pun berhasil melihat Mime yang asli karena ia tanpa sengaja nggak mendengar musik dari ukulelenya si Mime ini. Kayak mana caranya tuh? Ia pun juga berhasil menyerang Mime hingga membuat armor di kepalanya terlepas. Akan tetapi, lagi dan lagi, tiba-tiba rantai Andromeda menjadi lembek gitu aja, yang mana itu membuat Andromeda semakin bingung harus gimana lagi untuk melawan si Mime ini. Adegan berpindah dulu ke Hilda yang sangat kesal karena satu persatu God Warrior-nya harus meninggoy dan membuat ia semakin membenci Athena.
Lalu, ia pun mengambil sebuah mawar kecil dan merubahnya menjadi sesuatu yang masih dirahasiakan oleh Pak Sutradara dari kita para penontonnya. Kembali lagi ke Andromeda, ia pun yang bingung kemudian memilih untuk melepaskan saja semua jubahnya untuk melawan Mimi. Walaupun begitu, Andromeda masih mampu meningkatkan kosmonya hingga membuat mereka berdua dikelilingi oleh angin yang begitu kuat. Lalu, Andromeda berhasil menyerang Mimi dengan jurus Nebula Storm-nya sampai-sampai membuat Mimi terpental jauh. Akan tetapi, rupanya Mimi ini menggunakan senar ukulelenya agar ia nggak terhempas oleh serangan Andromeda itu. Kemudian, Mimi pun berbalik menyerang dengan mengikat Andromeda dengan senar ukulelenya. Hal itu benar-benar membuat Andromeda nggak bisa apa-apa lagi. Bahkan, ia pun sudah pasrah dengan hidupnya. Akan tetapi, saat Mimi akan melakukan fatality, Iki pun datang di saat yang tepat. Sehingga, Iki pun bersiap untuk gantian melawan si Mimi ini.